Ada yang berubah di Eropa, dan kali ini bukan pelan-pelan tapi terasa seperti lonjakan tiba-tiba. Di tengah barisan negara yang cenderung hati-hati, Spanyol justru melangkah keluar dari pola. Bukan sekadar mengkritik Israel, tapi mulai menekan. Di jalanan, kemarahan publik terlihat jelas. Di level negara, Pedro Sanchez berbicara tanpa banyak filter, menyebut dugaan pelanggaran hukum internasional secara terbuka. Ini bukan lagi sikap diplomatis yang halus. Ini perubahan posisi. Hubungan antara Spanyol dan Israel tidak runtuh dalam semalam. Ia terkikis perlahan, dari perbedaan sikap menjadi ketegangan lalu berubah jadi konfrontasi terbuka. Awalnya, Madrid hanya dikenal sebagai salah satu suara kritis di Eropa terhadap operasi militer di Gaza. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, nada itu berubah. Bukan lagi sekadar komentar, melainkan langkah konkret yang langsung menyentuh inti hubungan bilateral. Titik baliknya datang saat pemerintahan Pedro Sanchez menghentikan penugasan duta besarnya untuk Israel. Sebuah sinyal diplomatik yang jelas. Hubungan tidak lagi berjalan normal, namun itu baru permulaan. Spanyol kemudian melangkah lebih jauh dengan mengesahkan embargo senjata total, mencakup persenjataan, teknologi dual use, hingga perlengkapan militer lainnya. Langkah ini mengubah dinamika dari sekadar kritik menjadi tekanan langsung. Reaksi dari Benjamin Netanyahu pun tajam. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk permusuhan terbuka, bahkan mengambil langkah tidak biasa dengan mengeluarkan perwakilan Spanyol dari pusat koordinasi di Kiryat Gat. Alih-alih meredakan situasi, Sanchez justru mempertegas posisinya. Ia secara terbuka menyatakan bahwa pelanggaran hukum internasional dalam konflik kawasan terutama dilakukan oleh pemerintah Israel. Ketegangan ini kemudian meluas ke level Menteri Luar Negeri. Gideon Sa'ar menuduh diri bersama Iran, sebuah pernyataan yang langsung dibantah oleh Jose Manuel Albares sebagai tidak masuk akal. Di titik ini yang terjadi bukan lagi sekadar perbedaan kebijakan, melainkan benturan narasi, dan mungkin arah baru dalam peta politik Barat. Di fase ini, konflik tak lagi sekadar soal kebijakan. Ia berubah menjadi panggung simbol dan emosi. Spanyol mulai membingkai langkahnya sebagai sikap pro-kemanusiaan, bukan sekadar posisi politik terhadap Israel. Langkah paling mencolok terlihat saat Madrid memutuskan membuka kembali kedutaan di Teheran. Di tengah ketegangan global, keputusan ini terasa kontras, seolah Spanyol ingin menempatkan diri sebagai penyeimbang, bukan bagian dari blok yang berseberangan. Namun di dalam negeri, narasinya tidak selalu sejalan. Di beberapa kota seperti Malaga, aksi pembakaran patung Benjamin Netanyahu terjadi dan memicu kecaman keras dari Israel. Aksi itu dianggap sebagai bentuk kebencian, memperlihatkan bahwa emosi publik telah melampaui bahasa diplomasi. Sementara itu, simbol lain bergerak di laut. Dari Barcelona, armada sipil Global Sumut Flotilla mulai berlayar menuju Gaza. Puluhan kapal membawa bantuan bersama ribuan relawan dan aktivis. Lebih dari sekadar misi kemanusiaan, ini adalah pesan terbuka. Menantang blokade sekaligus membentuk opini global. Di titik ini, konflik tidak hanya dinegosiasikan, tapi juga dipertontonkan dan diperebutkan maknanya. Jika ketegangan antara Spanyol dan Israel sudah terasa panas, maka ketika memasuki dimensi hubungan dengan Amerika Serikat, skalanya berubah total. Menyentuh fondasi aliansi Barat itu sendiri. Semua bermula dari satu angka yang tampak teknis, tapi syarat makna politik. Target 5% dari GDP untuk belanja pertahanan. Angka ini didorong oleh Donald Trump kepada negara-negara NATO sebagai standar baru menghadapi ancaman global. Sejumlah sekutu mulai menyesuaikan arah. Namun, Madrid mengambil jalur berbeda. Bagi Pedro Sanchez, tuntutan tersebut bukan hanya tidak realistis, tapi juga berisiko memperbesar eskalasi. Dari sinilah retakan mulai terlihat.
Di saat banyak negara berusaha menjaga solidaritas aliansi, Spanyol justru menegaskan sikap independen, bahkan berseberangan secara terbuka dengan Washington. Ketegangan ini semakin terasa ketika konflik Iran memanas. Respons dari Amerika Serikat tidak lagi sekadar diplomatis. Trump disebut mengancam akan membatasi hubungan dagang dengan Spanyol, sebuah tekanan ekonomi yang signifikan, mengingat posisi Amerika Serikat sebagai mitra utama bagi banyak negara Eropa. Namun, alih-alih melunak, Madrid justru memperluas ruang geraknya. Arah baru mulai terlihat ketika Spanyol meningkatkan interaksi dengan Cina. Dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi, sinyal kedekatan ini semakin jelas. Bahkan Xi Jinping sempat menyinggung soal dunia yang kembali mengarah pada hukum rimba, sebuah pernyataan yang secara tidak langsung sejalan dengan posisi Spanyol terhadap dinamika konflik global. Dalam konteks ini, posisi Spanyol menjadi semakin unik. Secara formal, mereka tetap bagian dari NATO dan menyatakan komitmen terhadap aliansi. Namun di saat yang sama, mereka menolak arah kebijakan tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan visi mereka. Ketegangan pun tidak lagi sekadar soal kebijakan luar negeri, tapi mulai menyentuh arah strategis. Spanyol menunjukkan bahwa mereka siap mengambil jalur berbeda, baik dalam pendekatan militer, diplomasi, maupun ekonomi. Pada akhirnya, ketegangan ini tidak berhenti di level pernyataan. Ia turun langsung ke lapangan, keputusan konkret yang mengubah bagaimana hubungan dijalankan. Langkah pertama datang dari Benjamin Netanyahu. Ia mengeluarkan Spanyol dari pusat koordinasi Gaza di Kiryat Gat, sebuah mekanisme penting yang selama ini menjadi titik temu antara militer, diplomat, dan pihak internasional dalam mengawasi gencatan senjata serta distribusi bantuan. Ketika akses itu diputus, dampaknya bukan simbolis. Spanyol kehilangan salah satu jalur utama untuk memengaruhi situasi langsung di lapangan. Namun respons Madrid justru berlawanan arah. Alih-alih mundur, Pedro Sanchez meningkatkan tekanan ke level yang lebih luas. Ia mulai mendorong Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian kerjasama dengan Israel. Jika langkah ini terrealisasi, dampaknya bisa menjalar ke sektor ekonomi, politik, hingga teknologi, mengganggu hubungan yang selama ini terjalin erat. Sanchez juga membawa narasi yang lebih besar, bahwa ini bukan sekadar konflik bilateral, melainkan ujian bagi kredibilitas Eropa sebagai penjaga hukum internasional. Dan perlahan efeknya mulai terlihat. Dari Italia, Giorgia Meloni mengambil langkah yang cukup signifikan dengan menangguhkan perpanjangan kerja sama pertahanan dengan Israel. Kesepakatan yang telah berjalan sejak 2005 itu sebelumnya menjadi fondasi hubungan industri militer kedua negara. Ketika dihentikan, muncul sinyal bahwa bahkan mitra dekat pun mulai mengambil jarak. Situasi ini membuka kemungkinan yang lebih luas. Apakah ini awal dari tekanan kolektif terhadap Israel, atau justru tanda perpecahan di dalam Eropa sendiri? Di tengah kehati-hatian banyak negara Eropa, Sanchez mendorong Spanyol tampil sebagai suara yang berbeda. Lebih vokal, lebih konfrontatif, dan berani mengambil risiko politik. Dari Gaza hingga Iran, langkah Madrid perlahan menggeser arah percakapan global. Namun, konsekuensinya juga nyata. Ketika tekanan meningkat dan posisi sekutu mulai terbelah, dinamika baru pun terbentuk. Pertanyaannya kini bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang akan bertahan di posisinya, dan siapa yang akan ikut bergeser ketika garis yang sama mulai ditarik.